Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 2112100078 dari kelas PAI 4C, kelompok ke-8, mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Helna Nelis MPD. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan komponen isi atau materi dalam kurikulum. Oke teman-teman, materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian materi pembelajaran. Nah, apa sih materi itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi materi. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, materi pembelajaran ini sangat menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum dan merupakan komponen utama yang harus dipersiapkan tenaga pendidik agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Nah, sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan itu untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator yang dituju. Selain itu, keberhasilan pembelajaran juga secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan seorang guru dalam merancang sebuah materi pembelajaran. Jadi, jika persiapan materinya saja kurang matang, maka hasil yang diperoleh peserta didik pun akan kurang tepat. Nah, materi pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, seperti perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Yang kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Setelah kita tahu apa definisinya, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama, ada fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Nah, contohnya itu seperti dalam mata pelajaran sejarah, ada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, peristiwa tersebut merupakan sebuah fakta yang benar-benar terjadi ketika masa itu, dan kemudian dibentuk sejarah agar generasi muda dapat mengetahui bagaimana dahulu Indonesia merdeka. Nah, yang kedua itu ada konsep. Konsep adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contohnya itu seperti dalam mata pelajaran biologi, adanya hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, paradigma, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya itu seperti dalam mata pelajaran fisika, terdapat materi hukum Newton tentang gerak, gesekan statis, gesekan kinetis, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yaitu prosedur. Nah, prosedur ini merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya dalam mata pelajaran TIK, adanya langkah-langkah mengakses internet atau trik dan strategi penggunaan web browser. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sikap atau nilai. Sikap atau nilai ini merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong menolong, semangat, dan minat belajar. Nah, contohnya itu di dalam mata pelajaran geografi
adanya pemanfaatan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan, seperti pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, jenis-jenis bahan ajar yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, ada bahan pembelajaran yang didesain lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media, dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Contohnya yaitu kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, yang berbasis web atau internet. Nah, yang kedua, ada bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Contohnya yaitu meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, mode kerangka manusia, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada kedalaman dan keluasan materi dan bahan ajar. Isi atau materi kurikulum itu meliputi semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pembelajaran atau bidang studi. Nah, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran ini harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, aspek afektif ataukah aspek psikomotor tuh, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi pun memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, cakupan atau ruang lingkup materi juga perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan itu terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai ataupun belum memadai gitu, sehingga terjadinya kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, selain itu, kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya pun harus mencakup tentang penguasaan terhadap konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi. Kemudian adanya rumus menghitung laba dan rugi, dan juga penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi tersebut. Nah, selain itu, selain memperhatikan jenis materinya, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Nah, keluasan cakupan materi ini berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang harus dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Nah, prinsipnya itu yang pertama ada relevansi, artinya itu kesesuaian. Jadi artinya materi pembelajaran itu hendaklah relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik itu berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan pun harus berupa fakta, bukan konsep, prinsip, ataupun jenisnya materi yang lain. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu adalah menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. Maka pemilihan materi pembelajaran yang harus disampaikan pun harus tentang semacam referensi tentang hukum permintaan dan penawaran, bukan tentang menggambar kurva permintaan dan penawaran tersebut. Nah, yang kedua ada konsistensi, artinya itu keajigan.
jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik empat macam, maka materi yang harus diajarkan pun harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu tentang operasi aljabar, yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang harus diajarkan pun harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan merasionalkan pecahan bentuk akar. Nah, kemudian yang ketiga ada edukasi, artinya itu kecukupan. Maksudnya, materi yang diajarkan itu hendaklah cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang harus diajarkan. Jadi materi itu tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka akan kurang dalam membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Dan sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Nah, urutan penyajian itu berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran itu mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, maka itu akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, seperti materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, peserta didik itu akan mengalami kesulitan pembelajaran pengurangan jika materi penjumlahan itu belum dipelajari. Maka materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya itu dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Nah, yang pertama ada pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan kamera video, cara menginstalasi program komputer, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan hierarkis, yaitu merupakan urutan materi pembelajaran secara hierarkis, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebelum prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Nah, teman-teman semua, sebagai tenaga pendidik itu harus tahu bagaimana cara untuk menentukan materi pembelajaran. Karena jika materi yang disampaikan kurang tepat, maka akan berdampak buruk juga untuk peserta didiknya. Jadi, langkah-langkah yang perlu kita tempuh yaitu yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu itu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik tersebut. Nah, aspek tersebut itu perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Nah, harus ditentukan apakah standar kompetensinya dan kompetensi dasarnya itu harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor, atau afektif. Nah, ranah kognitif di sini yaitu jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Nah, kemudian jika ranah psikomotor, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Nah, dan ranah afektif jika kompetensi yang ditetapkan itu meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan juga internalisasi. Nah, yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, identifikasi ini dapat dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Nah, materi yang sesuai untuk ranah kognitif itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai dengan ranah kognitif ini adalah fakta,
konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, kemudian jika materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif ini meliputi rasa, penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Nah, kemudian jika materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, maka jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor ini terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya tulisan tangan, mengetik, mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Nah, materi yang akan dibelajarkan itu perlu diidentifikasi secara tepat agar penyampaian dan kompetensinya pun dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka seorang guru itu akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya, sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda pula.